Puji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Lukas, pasal yang ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, yang bunyinya adalah demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, tema yang saya berikan untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kita akan sama-sama belajar dari kehidupan seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus. Saya percaya kisah tentang Sakeus ini bukan suatu kisah yang asing bagi kita, karena sejak sekolah minggu kita sudah belajar tentang siapa itu Sakeus. Tetapi saat ini kita akan belajar lagi, lebih dalam lagi tentang Sakeus. Bagaimana ketika Sakeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan mengubah, memperbaharui kehidupan dia. Saudara-saudara, kita lihat di dalam ayat yang pertama dari Lukas pasal yang ke-19, dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saudara, suatu ketika Yesus sedang berjalan dan melewati kota Yeriko dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Saudara, apakah ini merupakan suatu yang kebetulan? Kalau pada waktu Yesus hendak pergi ke Yerusalem, dia harus melewati kota Yeriko? Saya rasa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Karena apapun yang dia lakukan, itu sudah ada dalam rencana dia, saudara. Ya, dia selalu bergerak dengan tujuan Allah. Dan dia selalu bergerak dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, di situ dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Saudara, di kota Yeriko itu ada seorang pemungut cukai, ya, yang bernama Sakeus. Kalau Alkitab menggambarkan bagaimana siapa orang ini, dia dikatakan dia adalah kepala dari pemungut cukai dan dia adalah seorang yang kaya. Tentunya Alkitab mempunyai maksud tentang hal itu, saudara. Saudara, kalau berbicara tentang pemungut cukai ini adalah orang yang tidak disukai di masyarakat pada waktu itu. Kenapa orang pemungut cukai ini tidak disukai oleh masyarakat pada waktu itu? Karena pemungut cukai ini dianggap sebagai orang berdosa, saudara. Dan pemungut cukai ini adalah dianggap sebagai kaki tangan atau antek-antek dari orang Romawi. Kita tahu bahwa orang Romawi adalah penjajah pada waktu itu. Mereka menguasai dunia pada waktu itu, termasuk mereka menguasai orang Yahudi yang hidup pada waktu itu. Dan pemungut cukai ini dipakai oleh orang Romawi untuk menagih pajak kepada rakyat, saudara. Dan kadang-kadang pada waktu melakukan tugas mereka,
orang pemungut cukai ini mereka sangat keterlaluan, saudara. Mereka menagih pajak melebihi apa yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, saudara. Saudara, dan dalam melakukan tugas mereka, mereka itu tidak ada belas kasihan, saudara. Tidak berperi kemanusiaan. Makanya orang para pemungut cukai ini sangat dibenci oleh rakyat, ya. Dan juga kenapa mereka tidak disukai oleh rakyat? Karena mereka ini bekerja kepada kerajaan Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Dan orang Romawi itu dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang berdosa, saudara. Dan Sakeus ini dikatakan di dalam firman Allah, dia bukan hanya pemungut cukai, tetapi dia adalah seorang kepala dari pemungut cukai, saudara. Tentu saja dikatakan bahwa dia adalah orang kaya, karena dia mendapatkan itu dari hasil dia memeras rakyat yang ada pada waktu itu. Kenapa Sakeus rela dianggap pengkhianat oleh bangsanya? Ya, itu dia lakukan karena uang, saudara. Bagi Sakeus, uang itu adalah segala-galanya di dalam hidupnya. Uang itu yang menjadi tuannya, saudara. Ya, jadi dia rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang untuk menjadi orang kaya, saudara. Nah, kalau kita kembali kepada pembacaan kita, dikatakan pada waktu itu Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan saya percaya bahwa Sakeus sudah mendengar tentang Yesus. Yesus pada waktu itu sangat terkenal, saudara. Dia adalah seorang guru yang hebat, seorang pengkhotbah yang sangat luar biasa, saudara. Bahkan dalam pelayanannya, pada waktu dia berkhotbah dan mengajar, itu disertai dengan dia membuat mujizat-mujizat. Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sehingga pada waktu itu tidak heran bahwa Tuhan Yesus sangat terkenal pada waktu itu. Dan Sakeus pada waktu dia mendengar Yesus akan lewat di kota itu, dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Dia ingin melihat orang seperti apakah Yesus itu. Kalau kita membaca dalam Lukas 19 ayat 3, dikatakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek, saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa dia sudah berusaha untuk melihat Yesus. Karena dia sangat ingin sekali untuk melihat Yesus. Tetapi segala usahanya sia-sia, saudara. Dikatakan penyebab dari apa yang dia lakukan itu sia-sia karena ada banyak orang yang mengikuti Yesus. Kita tahu bahwa karena Yesus sangat terkenal, ada begitu banyak orang yang selalu mengikuti dia, saudara. Ratusan, mungkin ribuan orang yang mengikuti dia di dalam pelayanannya. Kita lihat dalam cerita pada waktu Yesus memberi makan 5 dengan menggunakan 5 roti dan 2 ikan, itu dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudara. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Berarti kalau dihitung dengan wanita dan anak-anak, itu ada puluhan ribu orang yang mengikuti dia, saudara. Nah, demikian juga pada waktu dia sampai di kota Yeriko, ada begitu banyak kerumunan orang yang mengikuti dia. Dan dikatakan Sakeus coba untuk melihat dia, berusaha untuk melihat dia. Mungkin dia udah jinjit, saudara, setinggi-tingginya, tapi tetap aja dia tidak bisa melihat Yesus. Mungkin dia coba melompat, tetap aja dia nggak bisa lihat Yesus. Dan mungkin ada orang-orang yang mungkin tahu siapa Sakeus karena dia adalah seorang kepala pemungut cukai, saudara. Mereka mungkin menghalangi dia karena mereka tidak suka dengan pemungut cukai, saudara. Ya, jadi ini adalah tantangan situasi yang dia alami, saudara. Tetapi apakah dengan tantangan yang dialami membuat dia menyerah dan dia tidak mau melihat Yesus lagi, saudara? Kalau saudara baca seterusnya, Sakeus ini adalah orang yang tidak pernah menyerah, saudara. Karena dia keinginannya untuk melihat Yesus itu, dia sangat ingin sekali melihat Yesus. Jadi dia tidak menyerah dengan situasi dan keadaan yang terjadi pada waktu itu. Lalu dia melihat di kejauhan ada pohon ara, saudara. Dan tentunya dia adalah orang yang tinggal di daerah itu, dia sangat tahu tentang daerah itu.
Dia tahu bahwa Yesus waktu berjalan pasti akan lewat di situ. Lalu apa yang dia lakukan, saudara? Kalau saudara membaca di dalam ayat yang keempat, dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara, kita lihat di sini. Jadi Sakeus, dia mendapat ide. Kalau saja dia berlari lebih dahulu daripada orang-orang ini, dan dia memanjat pohon ara itu, pasti dia akan bisa melihat Yesus. Saudara bisa membayangkan, Sakeus, seorang pejabat, seorang kepala pemungut cukai, seorang yang kaya dikatakan, ketika dia berlari menuju pohon ara itu, pasti banyak orang yang melihat dia. Dan itu mungkin suatu pemandangan yang mungkin menggelikan buat orang-orang. Bagaimana seorang pejabat di daerah itu berlari dan akhirnya memanjat pohon, saudara. Tetapi kalau kita lihat di sini, Sakeus tidak peduli dengan hal itu. Ya, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Karena keinginannya cuma satu, yaitu dia mau melihat Yesus. Dia mau berjumpa dengan Yesus. Oleh karena itu dia tidak mempedulikan apa perkataan orang mengenai dirinya. Seharusnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mempunyai mental, ya, mempunyai seperti apa yang dipunyai oleh Sakeus, saudara. Ya, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus menanggalkan segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Karena di hadapan Tuhan ini kita tidak ada apa-apanya. Kita nothing di hadapan Tuhan. Kita harus menyingkirkan segala atribut yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Sakeus, dia berlari, lalu memanjat pohon, saudara. Saudara, ini artinya Sakeus mempunyai tekad yang sangat kuat. Dia adalah seorang yang pantang menyerah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, Sakeus pada waktu ada situasi tantangan yang datang dalam hidupnya, dia tidak pernah menyerah, saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Saudara, kita hidup di dunia yang sudah jatuh, saudara. Berkali-kali dikatakan dari tempat ini bahwa kita hidup dalam broken world, dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah dikuasai iblis. Bisa saja ada tantangan, situasi, pencobaan datang dalam hidup kita. Apakah kita akan menyerah dengan situasi dan tantangan yang kita hadapi di dalam hidup ini? Saya percaya, sebagai orang percaya, kita tidak akan menyerah. Amin, saudara. Apalagi kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita. Yesus ada melalui Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia pasti akan menolong kita. Dia akan memberikan kekuatan. Kekuatannya akan bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melewati setiap tantangan dan situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 10, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia, saudara. Dan Allah adalah Allah yang setia. Pada waktu pencobaan itu datang dalam hidup kita, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya, kita dapat mengatasinya. Saudara, kalau kita lihat, pertama dia berlari. Yang kedua dia memanjat pohon. Dia naik ke atas pohon. Seharusnya situasi dan tantangan yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak membuat kita turun, saudara. Itu harus membuat kita naik. Situasi dan tantangan bukannya membuat kita terpuruk, membuat kita putus asa, membuat kita patah semangat, tetapi seharusnya pada waktu ada situasi, tantangan, pencobaan datang dalam hidup kita, itu akan membuat kita naik. Ya, kita percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan dia mendemonstrasikan kuasanya melalui hidup kita. Sehingga kita bisa melihat kebaikan dan kemurahan dia di dalam hidup kita. Kita akan bisa melihat bagaimana walaupun iblis coba ya untuk melempar berbagai macam hal yang jahat dalam hidup kita, tetapi Tuhan sanggup mengubah itu menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Amin. Pada waktu kita berhadapan dengan situasi dan keadaan yang kelihatannya tidak ada jalan keluar, tetapi dia adalah jalan.
Amin, saudara. Dia akan membuka jalan. Bahkan walaupun tidak ada jalan, dia sanggup untuk memberi jalan dalam hidup kita. Karena dia adalah jalan, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di tahun 90-an, saya pernah membaca satu buku. Ya, buku itu berjudul Pemburu Tuhan. Mungkin ada dari Anda semua yang pernah membaca buku itu. Buku itu sangat terkenal, saudara. Menjadi bestseller. Ya, menjadi bestseller pada waktu itu. Ya, judul buku itu adalah Pemburu Tuhan yang dikarang oleh Tommy Tini. Ya, di dalam buku itu menceritakan tentang bagaimana orang-orang mereka mencari Tuhan. Dan mereka tidak akan pernah berhenti sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Ya, nah makanya dinamakan judul dari buku itu Pemburu Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan dan mereka tidak akan menyerah sebelum mereka bertemu dengan Tuhan. Ya. Ada orang yang sakit yang tidak pernah menyerah sebelum mereka melihat Tuhan menyembuhkan mereka dari sakitnya. Ada orang yang mencari mujizat. Mereka tidak pernah menyerah sebelum mujizat terjadi di dalam hidup mereka. Kalau kita lihat Raja Daud, dia adalah seorang pemburu Tuhan, saudara. Ya, dia itu kalau dia berdoa, dikatakan dalam kitab Mazmur, ya, pada waktu dia berdoa, aku berdoa, dia berdoa sampai Tuhan mendengar teriakan dia minta tolong, saudara. Sampai Tuhan menjenguk dia dan menjawab doanya. Jadi dia tidak pernah berhenti sampai dia melihat jawaban doa itu terjadi di dalam hidupnya. Kalau saudara juga melihat seorang raja yang bernama Raja Hizkia, pada waktu dikatakan dia akan mati, saudara, apakah Raja Hizkia menyerah? Tidak, saudara. Dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan memperpanjang usianya 15 tahun lagi, saudara. Dia adalah seorang pemburu Tuhan. Yakub ini juga adalah seorang pemburu Tuhan. Pada waktu dia bergumul dengan malaikat, saudara, dikatakan dia tidak mau melepaskan malaikat itu sampai malaikat itu memberkati kehidupan dia, saudara. Dan akhirnya itu terjadi di dalam hidupnya. Dia juga adalah seorang pemburu Tuhan. Dan ada lagi dalam perjanjian baru kalau kita baca tentang seorang perempuan Kanaan, ya, orang Kanaan ini dianggap orang yang berdosa, orang kafir, tetapi pada waktu dia datang kepada Tuhan karena anaknya dirasuk setan pada waktu itu. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Beberapa kali dia ditolak, tetapi dia terus meminta kepada Yesus. Dan akhirnya apa yang diharapkan terjadi untuk anaknya itu, dia mendapatkan jawaban, saudara. Anaknya disembuhkan. Haleluya. Dan orang-orang ini adalah pemburu Tuhan. Sama dengan kita baca pada hari ini. Sakeus itu adalah seorang pemburu Tuhan, saudara. Dia mau melihat Yesus. Walaupun ada tantangan di hadapannya, dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah menyerah. Sampai dia bisa melihat Yesus dan bertemu dengan Yesus. Haleluya. Kalau kita selanjutnya kita akan baca di dalam Lukas pasal 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara-saudara, ketika Yesus sampai di tempat di mana Sakeus berada, ya, yaitu di bawah pohon, saudara. Yesus ada di bawah pohon, di mana Sakeus ada di atas pohon, saudara. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Yesus melihat ke atas. Artinya Yesus melihat ke arah Sakeus, saudara. Artinya Yesus memperhatikan, dia mempedulikan Sakeus. Dia tahu bahwa Sakeus rindu, ingin melihat dia, sangat ingin bertemu dengan dia. Oleh karena itu, Yesus ketika dia sampai di bawah pohon, dia menghentikan langkahnya dan dia mengarahkan pandangannya kepada Sakeus. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita? Dia tahu apa yang kita perbuat. Tuhan bukannya tidak peduli dengan kehidupan kita, tetapi dia selalu memperhatikan kita. Dia memperhatikan kita pada waktu kita datang di gereja online ini.
Apakah pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita memuji Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, atau pikiran kita sedang melayang kemana-mana, saudara? Dan pada saat ini, apakah engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan? Kalau engkau datang ke gereja, mendengarkan firman Allah, dengan hati yang haus dan lapar akan Dia, saya percaya engkau akan dipuaskan dan engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tapi kalau engkau datang dengan tidak rasa lapar, karena hari Minggu saya harus ikut kebaktian, maka engkau tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Engkau harus datang seperti pemazmur yang mengatakan, seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Tuhan. Artinya ada rasa lapar, ada rasa haus kepada Tuhan. Dan orang yang haus akan Tuhan pasti akan mendapatkan kelegaan. Haleluya, saudara. Ya, jadi Sakeus, dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berhenti di bawah pohon dan melihat kepada dia dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, ada banyak orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Ratusan tadi saya katakan, mungkin juga ribuan orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Tetapi Tuhan tidak tertarik kepada orang-orang itu, dia tertarik kepada Sakeus yang sedang berada di atas pohon, menunggu dia untuk lewat, saudara. Dia melihat hati Sakeus yang sungguh-sungguh lapar dan haus akan dia, saudara. Dia melihat hati Sakeus yang merindukan dia, saudara, yang ingin bertemu dengan dia, saudara. Makanya dia berkata kepada Sakeus, Sakeus, segeralah turun. Aku mau menumpang. Aku bukan hanya mau menumpang, aku harus, dikatakan dalam firman Allah. Aku harus, artinya tidak bisa tidak. Tuhan harus pergi ke rumah Sakeus, saudara. Haleluya. Saudara, berbicara tentang Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus, ini berbicara bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mau bertemu dengan Sakeus, bertatap muka dengan dia, tetapi ini berbicara bahwa dia juga mau supaya Sakeus mengenal dia lebih lagi, saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada waktu kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, bukan hanya sampai di situ, saudara. Tetapi dia mau setiap saat, setiap waktu, setiap hari, kita ada di dalam persekutuan dengan dia. Dia mau kita mengenal dia lebih dan lebih dan lebih lagi di dalam hidup kita, saudara. Ya, Tuhan mau mempunyai hubungan dengan kita. Tuhan mau mempunyai relationship dengan kita. Karena sangat penting sekali. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik, yang benar dengan Tuhan, itu akan menentukan kehidupan kita pada waktu kita ada di dunia ini. Apakah kita akan hidup berkemenangan atau akan hidup dalam kekalahan, saudara. Karena kita sudah hidup dalam dunia yang sudah broken. Di mana tadi saya katakan situasi keadaan bisa datang dalam hidup kita. Tetapi kalau engkau mempunyai hubungan, persekutuan dengan Allah, dia akan memberitahukan kepada kita bagaimana cara menghadapi situasi demi situasi yang terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Haleluya. Dan kalau Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama, ya kalau saudara melihat di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan Jesus enter and pass through Jericho. Jadi saudara, seolah-olah kalau kita membaca ayat ini, seolah-olah Yesus tidak mau mampir di Jericho, saudara. Dia hanya mau lewat. Hanya mau lewat kota itu, karena dia hendak pergi ke suatu tempat. Dan dia harus melewati kota Jericho. Tapi dia seolah-olah dia tidak mau singgah di kota itu. Apakah benar demikian? Sebenarnya tidak, saudara. Segala sesuatu, Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia selalu bergerak dengan rencananya, ya. Dan dia tahu bahwa di Yeriko itu ada seorang pemungut cukai yang bernama Sakeus
ya, orang berdosa yang membutuhkan keselamatan daripadanya. Ya, makanya Yesus berkata kepada Sakeus, "Aku mau menumpang di rumahmu." Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, Saudara. Saya percaya bahwa ada rencana Allah buat hidup kita. Setiap kita yang hadir pada hari ini, dengar baik-baik bahwa Tuhan mempunyai rencana atas hidupmu. Dan rencana Allah itu adalah rencana yang indah. Dan kalau dia merencanakan sesuatu dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Amin. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Ya, dia merencanakan untuk menyelamatkan engkau. Dia merencanakan untuk menolong engkau dari apapun situasi, keadaan, tantangan yang kau hadapi dalam hidupmu. Dan dia memberikan jalan keluar sehingga engkau bisa hidup berkemenangan di dalam dia. Dan seterusnya kalau kita baca dalam ayat yang ke-6, Saudara, perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, kita lihat di sini, ini adalah respon dari Sakeus. Saudara, saya percaya Sakeus ini sangat senang sekali. Ya, dia udah menunggu Yesus dari atas pohon untuk lewat. Dia mau melihat muka Yesus. Dia mau melihat seperti apakah Yesus ini. Dia sudah tunggu. Dan betapa kagetnya dia ketika Yesus berhenti tepat di bawah pohon di mana dia berada, Saudara. Dan bahkan memanggil dia, "Sakeus, turun, aku mau menumpang di rumahmu. Aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, tentu saja ini merupakan sesuatu yang sangat, di dalam hati Sakeus dia sangat bersuka cita, sangat bahagia, Saudara. Yesus bukan hanya mau bertemu dengan dia. Dia bukan hanya melihat Yesus, tetapi si Yesus sekarang mau menumpang di rumah dia, Saudara. Dan harus lagi dikatakan dalam firman Allah. Ini sesuatu yang luar biasa, makanya dia bersuka cita. Karena sebelumnya orang-orang di daerah itu mereka membenci Sakeus. Mereka anggap dia adalah orang berdosa. Saya tadi sudah katakan, siapa pemungut cukai itu? Ya, dan mereka tidak menerima dia. Dia merasa tertolak dengan lingkungan yang ada di sekitar dia. Karena mereka menunjuk dia sebagai orang yang berdosa. Tetapi Yesus menerima dia apa adanya. Ya, Yesus menerima dia apa adanya, Saudara. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara lihat di sini, dikatakan semua orang yang melihat hal itu. Jadi semua orang, Saudara. Karena memang pada waktu itu orang pemungut cukai itu sangat dibenci, Saudara. Karena dianggap sebagai orang berdosa. Ya. Mereka sangat dibenci oleh masyarakat pada waktu itu. Dan mereka merasa tidak pantas kalau Yesus harus menumpang di rumah Sakeus, Saudara. Kenapa Yesus harus memilih menumpang di rumah Sakeus? Kan masih banyak orang di situ. Kenapa Yesus harus pergi ke rumah Sakeus? Ya karena mereka merasa Sakeus ini nggak layak untuk menerima Yesus di rumahnya. Saudara, Yesus itu datang ke dunia ini bukan untuk orang benar. Yesus datang dikatakan kalau saudara membaca dalam ayat yang ke-10, anak manusia datang untuk mencari orang untuk diselamatkan dan orang-orang yang terhilang, Saudara. Itu adalah tujuan Allah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari orang-orang yang terhilang, yang butuh keselamatan. Orang-orang yang belum mengenal Allah, yang harus mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup mereka. Makanya Yesus memilih untuk menumpang di rumah Sakeus pada waktu itu, Saudara. Karena dia melihat hati daripada Sakeus. Hati Sakeus sangat ingin melihat dia, sangat ingin berjumpa dengan dia. Haleluya. Dan kalau kita membaca di dalam ayat seterusnya, dalam ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara, perhatikan ayat ini. Ini adalah statement yang dikeluarkan oleh
Sakeus kepada Tuhan Yesus. Dia bukan hanya berkata, Yesus, engkau adalah guru. Tetapi dia berkata di sini, Yesus, itu adalah Tuhan. Artinya, dia sudah mengakui, dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Penguasa. Tuhan itu berasal dari kata kurios, yang artinya penguasa tunggal. Penguasa satu-satunya di dalam hidup dia, saudara. Ya, yang menguasai, yang mengendalikan kehidupannya. Makanya dia berkata, Tuhan. Ya, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya. Dia berkata, kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-8 ini, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepadamu. Oh, akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, kita lihat perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus ini mengubah kehidupan dia. Dari perkataan ini kita bisa melihat, saudara, dia seorang yang tadinya hidup berdosa di hadapan Allah. Orang yang hidup dalam dosa tidak akan ada damai sejahtera. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dikatakan dia bersuka cita. Amin, saudara. Hidup di dalam dosa akan membuat kita tidak ada damai sejahtera, saudara. Ya, karena memang di dalam hati manusia yang paling dalam itu tidak bisa diisi oleh apapun yang ada di dunia ini. Jabatan, status, kekayaan, kepintaran tidak dapat mengisi hati manusia. Karena kekosongan hati manusia itu hanya bisa diisi oleh Tuhan, oleh Sang Penciptanya. Itulah yang akan memuaskan kehidupan dia. Jadi yang pertama yang terjadi pembaharuan dan perubahan dalam hidup Sakeus adalah dia bersuka cita. Ya. Yang kedua, dikatakan bahwa dia yang tadinya adalah seorang yang tidak suka memberi, saudara. Dia orang yang sangat egois, yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Ya. Karena ya itulah sifatnya, saudara. Ya. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, terjadi suatu perubahan dan pembaharuan yang sangat signifikan di dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang mau memberi. Dia katakan, setengah dari kekayaanku, dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, saudara. Wow. Saudara, saya percaya ini adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidup Sakeus. Ini bukan dia. Sakeus yang lama adalah Sakeus yang pelit, Sakeus yang penuh dengan perhitungan, Sakeus yang cinta uang, saudara. Ya, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sama sekali diperbaharui. Ya, dia menjadi seorang yang murah hati. Ya, dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan dia katakan juga bahwa kalau ada orang yang dia peras, dia akan ganti 4 kali lipat, saudara. 4 kali lipat. Padahal hukum yang berlaku pada waktu itu di dalam kalangan orang Yahudi, kalau saudara membaca dalam kitab Imamat pasal yang ke-6, kalau ada orang yang memeras seseorang, maka dia harus mengganti seharga apa yang diperas plus 1/5 dari apa yang diperas oleh dia. Ya, hanya 1/5, bukan 4 kali lipat, saudara. Nah, kalau Sakeus bisa berkata seperti ini karena Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Ya, dengan kemampuan dia, dengan kekuatan dia tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Ya, karena dia adalah seorang yang sangat pelit, saudara. Seorang yang serakah, seorang yang cinta uang. Ya, tadinya dia seorang yang sangat egois, saudara. Ya, seorang yang bagi dia uang adalah segala-galanya. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, terjadi perubahan di dalam hidupnya. Yang tadinya uang itu menjadi tuan dari dia, sekarang tidak lagi, saudara. Karena dia bertemu dengan Yesus, Yesus yang menjadi tuan di dalam hidupnya. Ya, Tuhan yang menjadi tuan dalam hidupnya, bukan uang lagi, saudara. Karena dia tahu, ya,
Itu adalah anugerah Allah kalau dia bisa mengenali Yesus. Dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Dia bisa mendapatkan kasih Yesus dalam hidupnya, itu sesuatu yang sangat luar biasa, saudara. Ya, dia sangat mensyukuri dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam hidupnya, saudara. Karena pada waktu kita menerima Yesus, kita menerima segala-galanya. You have Jesus, you have everything. Amin. Kalau kita menerima Yesus, kita punya Yesus dalam hidup kita. Kita punya segala-galanya. Makanya kalau kita baca Rasul Paulus, dia pernah berkata bahwa segala sesuatu yang ada di belakang dia, segala pencapaian dia anggap itu sampah, saudara. Karena pengenalan dia akan Kristus. Amin. Dan Raja Daud juga pernah mengeluarkan satu statement. Segala sesuatu boleh engkau ambil dari hidupku, tetapi jangan engkau ambil rohmu dari hidupku. Itu artinya Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup dia. Amin. Karena pada waktu kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, pada waktu kita memiliki Yesus dalam hidup kita, kita memiliki segala-galanya. Ya, jadi pada waktu kita bertobat, harus ada buah yang kita hasilkan dari hidup kita. Di dalam Matius 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Orang yang bertobat itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Dan kalau kita sudah bertobat, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menjadi orang yang percaya, harus ada perubahan, ada pembaharuan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita sudah lama mengikut Tuhan, tetapi tidak pernah terjadi perubahan di dalam hidup kita. Mungkin dulu kita orangnya pemarah, justru pada waktu ikut Tuhan masih tetap marah-marah juga. Orang yang tadinya tidak bisa mengontrol diri, ikut Tuhan tidak bisa mengontrol diri juga. Jadi apa bedanya antara kita pada waktu kita ikut Tuhan dan kita tidak mengikuti Tuhan? Sama saja. Kenapa hal ini terjadi, saudara? Karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita untuk menguasai dan mengendalikan hidup kita. Dan memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran, saudara. Saudara, ada Roh Kudus pada waktu engkau percaya kepada Yesus yang masuk di dalam hidupmu. Izinkan dia bekerja, menguasai hidupmu. Sehingga perbuatan kebenaran itu bisa termanifestasi dan terpancar di dalam kehidupanmu. Sama seperti yang dialami oleh Sakeus, saudara. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia percaya kepada Yesus, terjadi suatu pembaharuan yang sangat signifikan di dalam hidupnya. Dia benar-benar menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, kata firman Allah. Haleluya. Selanjutnya di dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10, kita akan lihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini juga telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saudara, dikatakan di sini dalam firman Tuhan dalam ayat yang ke-9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ini artinya bukan hanya Sakeus saja yang diselamatkan, saudara. Tetapi seisi rumahnya diselamatkan. Istri dan anak-anaknya pun mengalami keselamatan. Bahkan bukan hanya istri dan anaknya, kalau ada pembantunya mungkin di situ, atau orang-orang yang tinggal di rumahnya itu pun mengalami keselamatan. Karena dikatakan dalam firman Allah, seisi rumahmu akan diselamatkan. Bukan akan diselamatkan. Hari ini telah terjadi keselamatan. Artinya keselamatan itu sudah terjadi di rumah di mana Sakeus tinggal, saudara. Karena ada Yesus yang bersama dengan mereka. Ini artinya kehidupan kita harus bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Orang-orang yang ada di sekitar Sakeus, mereka pasti melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Sakeus. Dan ini membuat mereka bertobat, mengenal Allah, saudara. Ya, dan akhirnya mereka mengalami keselamatan itu di dalam hidup mereka. Dan dikatakan, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, kenapa Sakeus dikatakan orang ini adalah anak Abraham? Karena kalau saudara membaca dalam Galatia pasal 3, ayat yang ke-29, ya,
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi kalau kita ini adalah milik Kristus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah milik Kristus. Karena kita sudah dibayar dengan darahnya dan harganya sudah lunas. Kita adalah milik Kristus. Dan orang yang milik Kristus disebut keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah. Janji Allah ini adalah Alkitab ini, saudara, firman Allah. Semua janji-janji Allah ini akan menjadi milik kita. Ya, sudah menjadi milik kita, sudah diberikan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Dia. Ya, kita adalah anak Abraham yang berhak untuk menerima semua janji Allah yang dijanjikan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari kita sudah belajar tentang kehidupan dari Sakeus, seorang pemungut cukai. Seorang yang dianggap berdosa, ya, tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, terjadi suatu perubahan, suatu pembaharuan di dalam hidupnya. Dia menjadi seorang manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. Dia yang tadinya seorang yang pelit, serakah, tidak murah hati, tidak punya belas kasihan, mementingkan diri sendiri, egois. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia diperbaharui. Dia menjadi seorang manusia yang baru. Manusia Allah, saudara. Di mana dia mengizinkan Roh Kudus yang ada dalam hidupnya, menguasai dia, mengendalikan dia. Tuhan yang ada dalam hidupnya, mengendalikan dia, mengontrol kehidupannya. Sehingga buah roh itu bisa termanifestasi di dalam hidupnya. Buah kebenaran itu bisa termanifestasi dalam hidupnya. Karena kalau Roh Kudus, dia hanya akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan itu akan membuat kita bisa menjadi saksi bagi orang banyak. Dan orang banyak itu bisa datang dan mengenal Tuhan dan diselamatkan. Amin.